Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajar, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah.
setia kepadamu sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini semuanya oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja atas setiap kami masing-masing. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Tuhan, kami perlu jamahan-Mu pada saat ini. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, supaya kami dalam menjalani hidup ini kami memperoleh kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kami boleh menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, ada rencana yang baik yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau kuduskan hati hamba. Biarlah Engkau yang berbicara secara pribadi kepada kami. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Tidak terasa sudah di bulan Agustus ya. Ini sudah menginjak minggu yang kedua. Tentunya ada banyak kemurahan Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Jika kita boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kasih Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Dan Tuhan pun ingin membawa kita kepada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita pada saat ini. Dan Tuhan pun ingin supaya kita menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Baik, langsung saja firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saya beri judul Pendengar yang Baik. Mari saja Bapak Ibu untuk kita langsung membuka di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 bagian B. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 bagian B. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya ulangi, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini ingin supaya kita menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau secara umum kita sudah biasa dengan hal yang namanya dengan mendengar gitu ya. Sejak dari kecil, sejak dari kita lahir, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita suatu kemampuan, yaitu menerima suara yang kita sebut sebagai mendengar. Tetapi jika kita perhatikan, kemampuan seseorang dalam mendengar itu akan menentukan bagaimana hasil yang akan diharapkan nantinya. Karena ternyata meskipun orang bisa mendengar, tetapi ternyata tidak semua orang dapat mendengarkan dengan baik. Tidak semua orang dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Kenapa? Karena kemampuan dalam mendengarnya kurang baik. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di dalam sekolah ya, itu kemampuan dasar yang diajarkan, yang diuji oleh sekolah itu ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan dalam membaca. Kemudian ada yang namanya kemampuan dalam menulis. Terus ada kemampuan dalam berhitung. Tetapi kita juga harus ingat, ada satu kemampuan yang juga diuji oleh sekolah,
karena ini mempengaruhi hasil yang akan dicapai nanti, yaitu kemampuan dalam mendengar, ya. Ternyata hal yang sepele, hal yang simpel seperti ini itu sangat penting bagi kita. Terlebih Tuhan pun di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering berbicara kepada bangsa Israel. Dengarlah Israel. Apalagi kalau kita melihat dalam doa orang-orang Yahudi pada saat ini, sampai saat ini masih terus digaungkan. Kata yang pertama yang dikatakan adalah dengarlah Israel. Dengarlah Israel. Tuhan sering berbicara kepada bangsa Israel. Dengarlah dan peganglah ketetapan Tuhan. Kemudian kalau kita bisa lihat di Perjanjian Baru, Tuhan secara tegas katakan kepada kita, barang siapa yang bertelinga hendaknya dia mendengar. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting. Karena apa? Karena dengan mendengar, bagaimana cara kita mendengar itu akan mempengaruhi bagaimana nantinya apa yang kita hasilkan. Tuhan tentu berkenan kepada orang-orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Amin. Tuhan ingin supaya kita menjadi pendengar yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mau menjadi pendengar yang baik, dia akan mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh Saul, ya. Di ayat yang sudah kita baca tadi, ini adalah suatu firman yang disampaikan kepada Saul, ya. Tuhan katakan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak lembu jantan. Tuhan berfirman kepada Saul karena pada saat itu Saul mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi Saul tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan ini tidak dihiraukan sama Saul. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Saul untuk menumpas bangsa Amalek. Bangsa yang sudah berbuat jahat, yang sudah saat itu menghalang-halangi Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu Tuhan memakai Saul untuk bisa menumpas tiap orang-orang di bangsa Amalek ini. Dan tidak boleh disisakan satu pun, termasuk itu barang-barang yang berharga yang dimiliki oleh orang Amalek. Tetapi kemudian kalau kita bisa melihat kisah ini, Saul akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seluruh orang-orang Amalek semuanya dimusnahkan, kecuali rajanya. Dan kemudian dilihatnya pada saat itu ada barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh orang Amalek. Kemudian Saul ini akhirnya membawa barang-barang yang berharga ini. Wah, lumayan ini barang-barang ini nggak usah dimusnahkan. Barang ini sangat menguntungkan kami, ya. Itu yang dilakukan oleh Saul. Dan karena inilah akhirnya Saul kerajaannya tidak bertahan lama. Tuhan akhirnya menggantikan kedudukan Saul kepada Daud. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kita semua memiliki kemampuan dalam mendengarkan yang baik. Mendengar dengan baik ini bukan dimiliki oleh orang-orang yang tertentu saja. Tetapi Tuhan mengaruniakan kepada kita semua. Saat kita mau dan kita melakukannya, kita akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang pendengar yang dikehendaki oleh Tuhan? Di sini saya mencatat ada 3 poin yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita mendengarkan suara Tuhan, ya.
baik tidaknya kemampuan orang dalam mendengar akan menentukan pemahaman orang tersebut, dan ini berpengaruh kepada benar atau tidaknya tindakan yang akan dilakukan. Bagaimana kemampuan dia mendengarkan jelas atau tidak, itu akan mempengaruhi bagaimana dia berbuat yang benar atau tidak. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kursus menyetir, ya Bapak Ibu. Di situ saya dipandu oleh Bapak yang cukup sabar untuk melatih saya. Bapak ini mengajarkan, pada awalnya mengajarkan step by step, ini yang namanya kopling, ini yang namanya gas, ini yang namanya persneling gitu ya. Dan kapan ini dilakukan, semuanya dijelaskan dengan detail oleh Bapak ini. Dan kemudian Bapak ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjalankan, didampingi tentunya ya, mempraktekkan langsung. Nah, kemudian Bapak ini memberikan komando saat dimana saya harus lepas kopling, saat dimana saya harus injak rem, saat dimana saya harus tambah gigi gitu ya. Bapak ini memberikan komando ya. Tapi pada suatu waktu, mungkin karena keadaan jalan yang ramai ya, jadi saya mendengar sangat ramai dan bising begitu. Kemudian pada waktu itu Bapak ini memberikan komando kepada saya, tetapi saya tidak cukup mendengar dengan jelas. Saya hanya terfokus kepada jalan dan setir yang saya pegang begitu. Bapak ini memerintahkan kepada saya untuk lepas kopling secara penuh dan injak gas. Karena pada saat itu saya ada di tanjakan begitu ya. Karena saya tidak mendengarnya, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya diam dan tetap lepas gas, lepas kopling, tetapi tidak injak gas. Dan apa yang terjadi? Saat itu mobil yang kami tumpangi itu berhenti di tengah jalan. Dan kalau misalnya keadaan ramai seperti itu, Bapak Ibu bisa tahu bahwa di belakang mobil itu ya biasanya klakson seperti itu ya. Den seperti itu. Dan saya langsung panik gitu ya. Dan ternyata Bapak ini dengan sabar menuntun saya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kemampuan mendengar yang saya miliki tidak berarti saya cukup untuk mendengarkan dengan baik. Nah, ternyata di sini ada perbedaan mendengar dengan mendengarkan. Dan Tuhan ingin kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa bedanya? Kalau kita bisa melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan ini tidak hanya berarti ketika kita menerima suara begitu saja. Tetapi kata mendengarkan ini berarti bahwa kita berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh, memasang telinga kita baik-baik untuk menerima pesan. Itu yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita bisa melihat di dalam kata ini, di dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani yang dikatakan shema, yang artinya mendengar dengan memperhatikan, memahami, taat dan merespon. Ya, saya ulangi, shema atau dalam bahasa Indonesia mendengarkan ini berarti mendengar dengan memperhatikan, memahami, taat dan merespon. Jadi ini bukan hanya ketika kita mendengar sekedarnya dan kemudian kita melupakan, tetapi bagaimana usaha kita untuk mencari suara itu. Ketika kita berusaha untuk sungguh-sungguh mendengar dengan baik-baik suara Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat dalam kisah ini, yang dilakukan Saul tentu tidak mau mendengarkan Tuhan.
Meskipun mungkin Saul mendengar perintah Tuhan, tetapi Saul tidak mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dipesankan oleh Tuhan. Sehingga yang dilakukannya akhirnya juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah telah memerintahkan Saul sebagai raja untuk menumpas bangsa Amalek dan tidak satu pun dibiarkan tersisa, termasuk barang-barang bangsa Amalek yang berharga. Tetapi kemudian Saul ini menyisihkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Dia melihat bahwa barang-barang yang berharga ini sayang kalau dimusnahkan. Rajanya bangsa Amalek ini sayang kalau dilenyapkan. Karena pada saat itu, pada zaman itu sangat biasa para tawanan, para musuh yang kemudian ditawan, kemudian tawanan ini dijadikan budak, ya, sangat menguntungkan mereka. Kemudian kalau ini dimusnahkan semuanya sayang. Pikiran Saul seperti itu. Ya. Tentu hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian Saul tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Kerajaan Saul akhirnya tidak bertahan lama. Dan kemudian Tuhan mengalihkan pandangannya kepada Daud untuk menggantikan Saul. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan untuk memahami pentingnya mendengarkan suara Tuhan. Ya. Karena dari mendengarkan suara Tuhan dikatakan bahwa dari situlah timbul iman kita. Ketika pada saat-saat ini kita merasa bahwa hidup ini sangat berat, hidup ini sangat sulit untuk kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa yang dapat menolong kita. Di sisi lain, di saat yang sama, kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Semuanya tidak ada artinya, Bapak Ibu. Ketika kita mau mendengarkan firman, itulah wujud dari iman kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, tentunya itu ditunjukkan dari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Terus bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Mungkin saat ini kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible, ya, seperti pada zaman-zaman perjanjian lama, seperti pada zaman Tuhan Yesus, ya, secara langsung Allah berfirman kepada nabi dan pada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi saya kira Tuhan pun sering berbicara kepada kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Ya. Tuhan sering berbicara kepada kita dalam hati kita melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang akhirnya menuntun kita untuk kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan sangat ingin supaya kita setiap anak-anaknya boleh menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa hal mendengarkan ini sangat penting bagi kita. Karena ketika kita mau mendengarkan itu akan menentukan hasil yang baik, ya, iman yang bertumbuh dalam hati kita, untuk kita semakin kenal Tuhan, untuk kita semakin diberikan kekuatan oleh Tuhan, itu melalui ketika kita mendengarkan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu adalah menerima firman-Nya, ya. Saya kira sudah tidak asing bagi kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita sekarang ini sedang ada di zaman postmodern,
di mana zaman ini terjadi banyak perubahan-perubahan, perkembangan yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat dari sisi sosial budaya mengalami perubahan, kalau kita bisa melihat dari sisi teknologi mengalami perubahan, ya. Kalau dulu yang namanya handphone itu cuma bisa SMS dan telepon, tetapi pada saat ini kita bisa melihat bahwa yang namanya HP itu bisa menjangkau semua aktivitas kita, kehidupan kita. Mulai dari video call, mulai kemudian berbelanja, semuanya saya kira ada di dalam satu gadget itu, satu handphone. Dan kemudian di zaman ini terjadi perubahan juga dalam gaya hidup, ya. Yang tadinya kita karena komunikasi hanya terbatas, untuk membeli sesuatu kita pergi ke suatu tempat kemudian membeli. Tapi kalau kita bisa melihat di saat-saat ini, semuanya dipermudah dengan adanya handphone. Dan sekali klik, barang yang kita inginkan itu akan datang ke rumah kita. Dan ini akhirnya mempengaruhi gaya hidup seseorang. Dan tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di postmodern ini ada sisi positif, ya, yang bisa kita nikmati. Tetapi kalau kita bisa perhatikan bahwa di zaman postmodern ini juga ada hal negatif yang harus kita waspadai, Bapak Ibu, yaitu perubahan di mana pola pikir seseorang akan kebenaran akhirnya berubah. Orang yang mengikuti pandangan postmodern ini akhirnya memahami bahwa kebenaranku itu adalah berdasarkan pikiranku sendiri. Sesuatu jika dipandang seperti ini, akhirnya kebenaran itu bersifat relatif, ya. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri. Dan jika orang, manusia yang terbatas ini memiliki standar kebenaran berdasarkan diri sendiri, itu akhirnya membuat sesuatu yang salah akhirnya dipandang benar. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini yang dilakukan oleh Saul. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan perintah Tuhan, dan kemudian dia tidak mau menerimanya sepenuhnya dan berpikir bahwa apa yang dipandangnya benar itu yang harus dilakukan, bukan apa yang dipandang benar oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Saul. Pada saat Saul menerima pesan dari Tuhan, pada saat Saul menerima perintah yang penting dari Tuhan, Saul melalaikan satu kenyataan yang penting, bahwa ada satu otoritas yang tidak bisa diturunkan kedudukannya daripada yang lain, yaitu Tuhan. Ya. Hal yang sangat berbahaya ketika seorang berpikir bahwa kebenaran itu unik dan masing-masing orang punya kebenarannya sendiri. Inilah yang akhirnya membawa Saul kepada kegagalan, Bapak Ibu. Saul akhirnya yang tadinya dipilih untuk menjadi raja bangsa Israel, karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Saul pun akhirnya mengalami kegagalan untuk menjadi raja yang baik. Mungkin sepertinya yang dilakukan ini benar, ya. Kalau kita lihat bahwa kalau kita bisa baca di situ dikatakan alasan-alasan Saul kenapa dia menjarah barang-barang yang berharga dari bangsa Amalek. Ketika Tuhan bertanya kepada dia, Saul ini menjawab seperti ini. Ya, jarahan-jarahan yang penting, domba-domba, lembu-lembu yang segar-segar ini saya biarkan hidup. Kenapa? Karena saya akan mempersembahkan untuk Tuhan. Saya akan jadikan korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi apakah Tuhan berkenan atasnya? Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh,
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan jauh lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan tidak berkenan ketika kita tampak memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Tetapi pada saat yang sama, kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ketika kita menganggap bahwa tidak apa-apa kita melanggar Tuhan. Yang penting saya tetap beribadah. Tuhan tidak mau ketika kita beranggap bahwa tidak apa-apa saya melakukan hal-hal yang berdosa. Yang penting saya tetap memberikan persepuluhan. Tuhan tidak berkenan ketika kita tidak apa-apa, nggak usah ke gereja. Yang penting saya tetap melayani. Yang penting saya tetap memberikan persembahan. Tuhan sama sekali lebih mengutamakan bagaimana kita mendengar firman-Nya. Bagaimana kita menerima firman-Nya. Lebih daripada apa yang kita lakukan. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya setia secara tampak mata. Ya. Tuhan ingin supaya kita dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita pun juga setia dalam ketaatan kita. Seorang penulis yang bernama A.W. Tozer mengatakan demikian. Alkitab tidak mengenal iman yang tidak membawa kepada ketaatan. Juga tidak mengenal ketaatan yang tidak tumbuh dari iman. Keduanya berada di sisi yang berlawanan dari koin yang sama, ya. Ini menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, ketika kita mengaku bahwa kita beriman, itu kita tidak bisa menghilangkan kenyataan ini, fakta ini, bahwa ketika kita beriman, di situ kita pasti taat kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan, di situ jangan bilang kalau kita beriman, Bapak Ibu. Tuhan katakan dengan jelas bahwa iman tanpa membuahkan firman kebenaran itu semuanya tidak ada artinya. Tuhan pun ingin supaya ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita pun juga hidup dalam ketaatan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut, ya, di sini bukan kata yang mengartikan bahwa ketika kita ngeri, ya, ketika kita takut seperti seseorang ketika melihat singa yang kabur dari kandang gitu ya. Atau mungkin banyak orang takut karena melihat hantu gitu ya. Tetapi takut ini berbicara tentang otoritas yang harus kita hormati dalam skala prioritas. Bagaimana kita tunduk dan hormat kepada otoritas yang tertinggi yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Seberapa penting orang tersebut bagi kita, itulah yang akan mendorong kita untuk tunduk dan taat kepadanya. Misalnya kita takut kepada Pak Presiden, ya, bukan berarti kita ngeri melihat Pak Presiden, bukan. Tetapi karena kita menghormati beliau, kita mau taat, ya, karena kita hormat kepada beliau dengan cara, ya, kita patuh kepada perintah beliau dan kewajiban kita sebagai bangsa warga Indonesia yang baik. Ya, seperti saat ini mungkin kita beribadah dengan protokol kesehatan. Ini semuanya dianjurkan oleh pemerintah. Dan ketika kita tunduk hormat, itu adalah wujud bahwa kita hormat kepada pemerintah kita.
Dan kalau kita bisa melihat kepada pemerintah, pemimpin negara kita saja kita mau taat dan tunduk. Terlebih kepada rajanya pemimpin kita, seharusnya kita pun juga lebih tunduk kepada Tuhan. Amin. Saul melanggar perintah Tuhan karena Saul tidak takut kepada Tuhan. Saul lebih memilih untuk takut kepada rakyat. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Tuhan akhirnya disisihkan oleh Saul. Saul lebih memilih untuk menaati rakyat, untuk mengambil semua jarahan yang berharga, yang oleh Tuhan itu tidak berkenan sama sekali. Saul secara tidak langsung telah memposisikan Allah tidak lebih penting daripada yang lain. Sehingga perkataan Allah tidak dihiraukan untuk memenuhi permintaan rakyat itu. Di sini kita diingatkan untuk taat dan hormat kepada otoritas kita yang tertinggi, yaitu Allah kita. Ketundukan kita diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Seorang penulis yang bernama Oswald Chambers mengatakan, hal yang menarik tentang takut akan Tuhan adalah ketika Anda hidup dalam takut akan Allah, Anda tidak akan takut kepada yang lain. Namun jika Anda tidak hidup dalam takut akan Allah, Anda akan takut menghadapi perkara-perkara yang lain. Ini yang sudah dialami oleh Saul. Ketika Saul tidak mau takut kepada Allah, dia memilih untuk takut kepada rakyat. Ya. Pada saat dia takut, seandainya dia takut kepada Tuhan jauh lebih tinggi daripada yang diprioritaskan daripada yang lain, tentunya Saul tidak akan pernah takut apa yang dikatakan oleh rakyat. Karena kita tahu bahwa ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita menjalani hidup ini, kita lebih memprioritaskan Tuhan. Kita memandang Tuhan yang lebih tinggi daripada yang lain. Di situ ada campur tangan Allah bersama-sama dengan kita. Dan itulah wujud dari iman kita yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Kita diingatkan untuk mendengar dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu sebagai wujud ketundukan kita kepada Tuhan sebagai otoritas yang harus kita prioritaskan. Saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tentunya fokus hati kita akan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan berkenan kepada anak-anaknya yang demikian, Bapak Ibu. Dan kesimpulan yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah kita bisa mendengar, tetapi belum tentu kita dapat mendengarkan dengan baik. Tentu Tuhan ingin supaya kita menjadi pendengar-pendengar yang baik. Tuhan memberikan telinga kepada kita. Tuhan memberikan hati nurani kepada kita. Bukan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan dengan tegas katakan, dengarlah Israel. Secara tidak langsung Tuhan katakan kepada kita, dengarlah umatku. Itu adalah suatu perintah yang penting untuk kita taat kepada Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh datang mencari kehendak Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena dalam firman-Nya itulah yang akan menghidupkan roh kita. Karena dalam firman-Nya Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Amin. Tuhan ingin supaya kita mendengarkan firman-Nya dengan kesungguhan hati. Kita menerimanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita, Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat rindu untuk menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sangat rindu supaya kita setiap anak-anaknya yang sangat dikasihi Tuhan boleh menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan sangat rindu supaya kita semua orang-orang percaya bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Tapi yang satu yang Tuhan ingin supaya kita hidupi terlebih dahulu, yaitu kita menjadi seorang pendengar yang baik. Kita selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak terbatas ketika kita mendengarkan firman dan kemudian kita melupakannya begitu saja. Tapi bagaimana kerinduan hati kita, kesungguhan hati kita untuk mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan sudah siapkan janji-janji yang terbaik untuk kita. Tentunya Tuhan ingin supaya kita terlebih dahulu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan pun ingin supaya kita menerima firman-Nya sebagai kebenaran satu-satunya yang mutlak, yang absolut, yang harus kita hidupi. Kita manusia terbatas, tidak bisa menganggap bahwa pikiran kita sudah sempurna. Kita bisa memikirkan bagaimana yang benar dengan pikiran kita sendiri. Tapi kita harus sadar bahwa seharusnya Tuhanlah yang tak terbatas yang memimpin kita kepada kebenaran yang harus kita lakukan. Tuhan ingin kita menghidupi kebenaran ini. Tuhan pun ingin supaya dalam hati kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Bagaimana firman yang Tuhan sampaikan itu tidak berlalu begitu saja kepada kita. Tetapi firman itu benar-benar kita tangkap dengan sungguh-sungguh. Kita imani dan kita lakukan sebagai kesungguhan hati kita, sebagai wujud iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk meresponi firman ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa saat kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita meresponi apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita akan bisa menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita adalah yang terbaik untuk setiap anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan inginkan yang terbaik yang kita terima senantiasa. Oleh sebab itu Tuhan ingin selalu kita taat kepada Tuhan dan tidak berpegang kepada pikiran kita sendiri. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga oleh karena kehendak Tuhan, kami bisa menikmati ibadah. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, dan pada hari ini kami terus berdoa untuk bangsa kami, supaya kiranya Engkau memberkati bangsa kami. Engkau melindungi dari bencana alam, Engkau melindungi dari sakit penyakit termasuk wabah virus yang sekarang sedang merajalela bukan hanya di negara kami, tetapi juga negara-negara yang lain, sehingga sangat mengganggu aktivitas, kegiatan, pekerjaan, masyarakat yang berdampak. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa darah-Mu yang kudus, kami berdoa supaya kiranya Engkau memberkati bangsa kami untuk dipulihkan kembali, disingkirkan setiap penghalang, setiap pengganggu, setiap hal-hal yang membuat masyarakat gelisah, membuat masyarakat terhambat aktivitas dan tidak berjalan dengan baik. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau lindungi bangsa kami, Engkau singkirkan virus apa saja supaya tidak merajalela di negara kami yang kami kasihi. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai daripada Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dan seluruh perangkat yang menjadi penggerak daripada bangsa kami, baik secara politik, keamanan, usaha, perdagangan, dan lain-lain. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka diberkati sehat, diberkati hikmat, akal budi, sehingga bisa memutuskan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan rakyat pada umumnya. Kami percaya Engkau akan lawat bangsa kami dengan adanya new normal, hidup yang berubah adalah adaptasi yang sangat berat. Tetapi Tuhan, biarlah melalui new normal ini kami belajar taat, belajar mendengar, belajar mendengarkan dan mempraktekkan peraturan-aturan, karena semua untuk kesejahteraan kami, untuk kebahagiaan kami, untuk kenikmatan dan kesenangan kami. Karena itulah Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang belum menyadari akan adanya penularan virus corona ini, yang masih mengabaikan. Kiranya Engkau sadarkan untuk mereka memahami bahwa mereka harus pakai masker. Kami tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GSY Anugerah. Kiranya Engkau memberkati, semakin hari semakin berkembang, berkualitas, berkuantitas, mutu rohani, dewasa rohani, tidak hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa, tetapi biarlah menjadi jemaat yang berkualitas, yang mendengarkan firman Allah, yang taat kepada Tuhan, sehingga mereka diberkati, layak menerima pujian, menerima kemuliaan, menerima berkat daripada Tuhan.
Bagi jemaat yang kurang menyadari, Tuhan Yesus sentuh hatinya, insapkan pikirannya, sehingga mereka bisa berubah. Karena kami tahu Tuhan, mereka masih dibelenggu kekerasan hati, nafsu duniawi yang dominan menguasai dirinya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bersihkan pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak mau taat kepadamu, yang meremehkan ibadah, yang meremehkan firman Allah, yang meremehkan taat kepada Tuhan. Karena dampaknya mereka akan mengalami kerugian yang besar. Karena itu ampuni mereka, beri kesempatan kepada mereka untuk mereka menyadari kesalahan dan dosa-dosa mereka sebelum Allah menghukum mereka. Karena itu Tuhan, beri kesempatan mereka untuk bertobat. Tuhan, kami juga berdoa supaya pelayanan kami, gereja kami, GSJ Anugerah ini semakin diberkati Tuhan. Semakin menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami. Semakin menjadi contoh teladan, terutama di dalam ketaatan kami kepada Tuhan dan pemerintah. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Kalau mereka saat ini sedang mengalami sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun kiranya Engkau sembuhkan mereka. Kalau pada hari ini mereka sedang mengalami kegalauan oleh karena mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin apa saja, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka. Yang saat ini sedang kekurangan juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ulang tahun. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, supaya dengan tambahnya umur mereka tambah dewasa, supaya mereka tambah bijak, supaya mereka tambah berhikmat, supaya mereka tambah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini. Berkati leader, berkati singer, pemain musik, berkati yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
bagiku. Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus, pulanglah hai saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.